Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Ike Septiani dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menyampaikan orasi ilmiah tentang pemilu 2024. Politik di seluruh media begitu masif, baik di portal-portal media maupun di media sosial. Kita bisa menyaksikan di sepanjang jalan raya maupun perkampungan berserakan wajah-wajah baru maupun wajah-wajah lama. Calon legislatif di setiap daerah, kesan yang terlihat adalah mengurangi keindahan lingkungan, terlihat kumuh dan kurang sedap dipandang mata. Berita mengenai paslon, pasangan calon presiden dan janji-janji yang dikemas begitu indah. Di lain pihak, banyak berita tentang pembunuhan atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Terjadi akibat ekonomi. Akhir-akhir ini banyak menyaksikan di beranda media sosial bertebaran berita pembunuhan. Hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang kekerasan. Betapa miris melihat persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini begitu banyak. Dan masalah utamanya adalah ekonomi. Kasus yang terjadi pada berita tanggal 9 Desember 2023 tentang pembunuhan 4 orang anak yang dibunuh oleh ayah kandungnya. Aparat kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus 4 bocah tewas diduga dibunuh oleh ayah kandungnya di dalam rumah kontrakan di Jakarta Selatan. Hasil otopsi diperkirakan korban sudah meninggal antara 3-5 hari yang lalu sejak ditemukan Rabu 6 Desember 2023. Adapun pelaku dijerat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati. Ini adalah salah satu dari begitu banyak kejadian akhir-akhir ini. Pemilu 2024 dalam hal ini tentang debat presiden, tentunya banyak berharap debat bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi, terutama persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Visi dan misi serta strategi para paslon diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, bukan hanya sekedar janji pencitraan semata dalam ruang digital. Dari rangkaian Pilpres 2004 sampai 2019 yang lalu, pengaruh debat tidaklah terlalu besar. Orang-orang yang menonton debat cenderung sudah menjadi partisan, sementara para pemilih mengambang atau kebanyakan tidak terlalu berminat dan tidak terjangkau oleh debat tersebut. Berdasarkan hasil survei Kompas periode tanggal 29 November hingga 4 Desember 2023, sebanyak 28,7% menentukan pilihan menjelang Pilpres 2024, disampaikan di Direktur Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Menilai debat capres masih dapat mempengaruhi masyarakat yang mencari kejelasan terkait program yang diusung masing-masing paslon. Menurut Saiful Mujadni, selama 4 kali pemilihan presiden, perbandingan suara sebelum debat dan debat tidak menunjukkan perubahan. Bahkan jumlah yang menonton debat capres yang disiarkan secara langsung pun cenderung sedikit dibandingkan dengan total pemilihan 204 juta orang. Media memiliki peran dalam mempertahankan dominasi yang kuat dan kelompok yang miskin yang tidak berdaya. Ideologi diartikan sebagai karangan kerja mental yang terdiri dari bahasa, konsep, kategori, citra pikiran, dan yang digunakan oleh berbagai kelas dan kelompok sosial untuk memahami, mendefinisikan, meneliti, dan menjelaskan cara kerja masyarakat. Banyak dari kita tidak menyadari ideologi yang dimiliki dan dampak yang dapat dimiliki dalam kehidupan kita. Menurut penelitian komunikasi, menyajikan mitos
demokratis dan mengabaikan persaingan kekuasaan yang disembunyikan oleh media. Untuk menghindari pemisahan ilmiah yang ketat, lebih memilih istilah studi budaya daripada studi media. Artikulasi menunjukkan pada upaya berbicara melawan penindasan dan mengaitkan penaklukan tersebut dengan media komunikasi, karena salah satu tujuan adalah untuk mengungkap ketidakseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa pendapat studi budaya menjadi sajikan dapat struktur saat ini dari lembaga riset media yang gagal mengatasi ideologi studi budaya keterkaitan erat dengan teori kritis, tetapi lebih menekankan resistensi daripada rasionalitas. Hal ini meyakinkan bahwa tujuan dari teori dari penelitian adalah memberdayakan orang-orang yang terpikirkan untuk mengubah dunia. Pada praktek pelaksanaan demokrasi di negara kita masih menghadapi berbagai tekanan. Media sebagai salah satu kekuatan dalam membangun opini publik telah berkontribusi dalam narasi politik, ekonomi, dan sosial di ruang publik. Narasi berkeadilan bagi semua masyarakat dan semua warga negara yang dikontribusi selama ini di ruang debat presiden dari berbagai periode sebelum menyentuh secara signifikan pada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Masyarakat terpinggirkan hanya sebagai tol untuk menentukan perolehan. Masyarakat tidak butuh janji, tapi dia membutuhkan bukti. Baiklah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.